B. Pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi memiliki peran penting dalam memajukan perekonomian suatu negara, karena melalui pembangunan ekonomi, pelaksanaan kegiatan perekonomian akan berjalan lebih lancar dan mampu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang pertama ada pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi atau economy development menurut para ahli diantaranya yang pertama ada menurut Sadono Sukirno. Menurut Sadono Sukirno, pembangunan ekonomi adalah usaha meningkatkan pendapatan per kapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi real melalui penambahan modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen. Terjadinya pembangunan ekonomi, struktur ekonomi akan mengalami perubahan dari sektor pertanian ke sektor industri, atau dari sektor primer ke sekunder maupun ke tersier. Terjadinya perubahan struktur ekonomi akan berakibat pula perubahan peranannya terhadap pendapatan nasional maupun kesempatan kerja. Yang pertama ada Hollis Chenery dan Moises Sirquin. Mereka mengatakan bahwa dalam variasi sistematis pada aspek signifikan apapun dari struktur ekonomi maupun dalam sosial yang terkait dengan peningkatan tingkat pada pendapatan maupun dalam indeks pembangunan lainnya. Yang kedua ada Michael Paul Todaro. Baginya, definisi pembangunan ekonomi adalah sebuah proses multidimensi yang berkaitan dalam reorganisasi maupun reorientasi pada seluruh sistem ekonomi serta sosial. Definisi pembangunan ekonomi dari para ahli. Yang ketiga menurut Cambridge Dictionary. Dalam versinya mengatakan bahwa proses di mana sebuah ekonomi akan tumbuh serta menjadi lebih maju, baik dalam dimensi ekonomi maupun dalam sosial. Carl Seidman, pembangunan ekonomi sebagai suatu proses menciptakan serta memanfaatkan aset fisik, keuangan, manusia, serta sosial untuk dapat menghasilkan kesejahteraan ekonomi, serta kualitas hidup yang lebih baik. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan struktur ekonomi dan corak kegiatan ekonomi atau usaha meningkatkan pendapatan per kapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi real. 5. Daphne Greenwald dan Richard Hall. Definisi pembangunan ekonomi adalah peningkatan standar hidup yang berbasis luas serta berkelanjutan bagi individu di dalam komunitas yang secara keseluruhan. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi adalah sebagai berikut. A. Sumber daya alam. Sumber daya alam memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara karena membangun tidak akan berjalan tanpa adanya sumber daya alam. Sumber daya alam berperan sebagai bahan dasar dan pemasok bahan untuk setiap produksi yang perlu dilakukan. B. Sumber daya manusia. Manusia merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Manusia dapat berperan sebagai pengelola sumber daya alam. Selain itu, tenaga manusia juga dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan untuk menunjang pembangunan. Dalam pembangunan diperlukan manusia yang memiliki kompetensi. Jika menggunakan tenaga manusia yang tidak memiliki kompetensi di bidangnya, justru dapat merusak sumber daya alam sehingga akan merugikan negara. Modal memiliki peranan penting untuk menentukan bagaimana pembangunan ekonomi akan berlangsung dan diperlukan untuk pembangunan ekonomi lebih lanjut. Agar kita dapat meningkatkan pembangunan modal, kita harus mengetahui pula sumber-sumber modal untuk pembangunan. Modal dapat terbentuk melalui berbagai sumber daya, diantaranya melalui tabungan masyarakat, pajak, pinjaman negara, penggunaan tenaga kerja yang menganggur, inflasi, dan modal asing. D. Teknologi. Kemajuan teknologi yang saat ini semakin maju membuat semua pekerjaan dapat dilakukan lebih cepat dan juga efisien karena produk yang dihasilkan lebih cepat sehingga membuat produk yang dihasilkan semakin banyak. Semakin banyak hasil yang diproduksi, maka akan semakin banyak pula pendapatan bagi negara sehingga pembangunan ekonomi pun dapat berkembang dengan adanya kemajuan teknologi. Keadaan politik.
Keadaan politik merujuk pada situasi kebijakan dan stabilitas pemerintahan suatu negara yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pembangunan ekonomi. Keadaan politik memainkan peran penting dalam menciptakan atau menghalangi pembangunan ekonomi melalui pengaruhnya terhadap investasi, kebijakan, dan stabilitas sosial. Keberhasilan pembangunan ekonomi seringkali bergantung pada stabilitas dan kebijakan politik yang mendukung. Sosial budaya. Sosial budaya bisa menjadi pendorong ataupun penghambat kemajuan perekonomian suatu negara sehingga tergantung dengan budaya yang dimiliki negara tersebut. Contohnya, budaya gotong royong yang dimiliki bangsa Indonesia ataupun budaya kerja keras yang dimiliki orang Jepang menjadi faktor pendukung proses pembangunan. Namun sebaliknya, korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN menjadi faktor yang menghambat proses pembangunan. Aspek sosial juga sangat dibutuhkan karena kerjasama penting dalam mencapai perkembangan. Jika masing-masing individu memiliki jiwa kerjasama yang kuat, maka mereka akan lebih mudah berkolaborasi dalam melakukan berbagai upaya untuk pembangunan. 3. Tujuan pembangunan ekonomi. A. Meningkatkan ketersediaan barang dan jasa. B. Meningkatkan pendapatan per kapita. C. Mendorong kebebasan untuk membuat pilihan ekonomi dan sosial secara bertanggung jawab. Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Yang pertama, peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang kedua, distribusi pendapatan yang relatif merata. Dan ketiga, menurunnya angka kemiskinan, angka kematian, dan angka pengangguran. Yang keempat, stabilnya nilai rupiah. Yang kelima, meningkatnya indeks kualitas hidup dan indeks pembangunan manusia. Dan terakhir, ada pertumbuhan industri di dalam negeri. A. Dampak positif. Yang pertama, dengan pembangunan ekonomi, pelaksanaan kegiatan perekonomian akan berjalan lebih lancar serta bisa mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, pembangunan ekonomi dapat membuka lapangan pekerjaan sehingga bisa mengurangi pengangguran. Yang ketiga, terciptanya lapangan pekerjaan dari pembangunan ekonomi dapat membantu memperbaiki tingkat pendapatan nasional. Yang keempat, pembangunan ekonomi akan adanya mengubah struktur perekonomian dari struktur ekonomi agraris menjadi struktur ekonomi industri. Yang kelima, pembangunan ekonomi akan menyebabkan proses peningkatan kualitas SDM sehingga dimungkinkan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang cepat. Dengan demikian dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. B. Dampak negatif. Yang pertama, adanya pembangunan ekonomi yang tidak terencana serta berakibat kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua, industrialisasi akan menyebabkan berkurangnya lahan pertanian. Dan yang ketiga, tersingkirnya atau hilangnya habitat alam, baik alam hayati maupun hewani. 7. Permasalahan ekonomi di negara berkembang. Ada 5 permasalahan ekonomi di negara berkembang, yaitu 1. Ketergantungan dengan sektor pertanian primer. Mayoritas negara berkembang perekonomiannya bergantung pada sektor pertanian. 2. Rendahnya produktivitas. Rendahnya tingkat produk domestik bruto dan pendapatan per kapita merupakan indikator masih rendahnya tingkat produktivitas masyarakat di negara berkembang. 3. Tingginya angka pengangguran. Laju pertumbuhan angkatan kerja yang tidak sesuai dengan jumlah lapangan kerja menyebabkan tingginya angka pengangguran. 4. Tingginya angka pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk di negara berkembang lebih tinggi dibandingkan dengan negara maju. 5. Rendahnya kualitas hidup. Permasalahan di negara berkembang yaitu rendahnya kualitas hidup masyarakat yang ditandai dengan masih adanya penduduk yang kekurangan gizi dan masih adanya penduduk yang mengalami kelaparan. 8. Kebijakan dan strategi. Rumusan dalam strategi pembangunan berupa pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Untuk mencapai sasaran pokok dalam pembangunan jangka menengah, membutuhkan tahapan-tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda. A. RPJM ke-1 tahun 2005 sampai 2009 diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditunjukkan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan tingkat kesejahteraan yang meningkat. B. RPJM kedua tahun 2010 sampai 2014 ditunjukkan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia
di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. C. RPJM ketiga 2015 sampai 2019 ditunjukkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai sektor dan bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian yang berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. D. RPJM keempat 2020 sampai 2025 ditunjukkan untuk dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur. Elemen pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi bisa diartikan sebuah proses yang dapat menyebabkan pendapatan per kapita penduduk meningkat pada jangka yang panjang. Berikut merupakan 3 elemen penting yang berkaitan pembangunan ekonomi. Ke-1, pembangunan sebagai suatu proses. Pengertiannya adalah bahwa dalam pembangunan merupakan suatu tahap yang perlu dijalani bagi setiap masyarakat maupun bangsa. Setiap negara pun perlu menjalani tahapan perkembangan dari suatu kondisi adil, makmur, serta sejahtera. 2. Pembangunan sebagai suatu usaha yang bertujuan meningkatkan pendapatan per kapita. Maksudnya adalah tindakan aktif yang perlu dijalankan oleh negara dalam proses peningkatan pendapatan per kapita. 3. Peningkatan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang. Perekonomian yang bisa dikatakan berkembang bila pendapatan per kapitanya meningkat, sehingga dengan adanya peningkatan dalam kegiatan ekonomi dari setiap tahunnya, pendapatan per kapita bisa tetap naik walaupun memiliki gangguan yang sementara. Tahapan pembangunan ekonomi. 1. Informasi struktural. Kita bisa mengamati struktur ekonomi dari sudut komposisi PDB yang berdasarkan sektor ekonomi. Transformasi yang berarti bagaimana cara komposisi tersebut yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Pada awalnya, perekonomian yang mengandalkan sektor pertanian, industri yang kemudian berjalan serta berkembang, sektor manufaktur atau sektor sekunder yang mulai mengambil peran terlebih besar pada sebuah perekonomian serta PDB. Pada perkembangan berikutnya, sektor jasa yang merupakan sektor tersier akan tumbuh serta mulai menggeser pada peran dua sektor lainnya.